Damai sejahtera untuk semuanya. Sekarang Gema Suara Iman akan menyampaikan ulasan tentang Yesus itu Allah. Percayalah kepada Injil. Sahabat Suara Iman, kita sering mendengar perkataan, apakah Yesus itu Tuhan? Apakah Yesus itu Allah? Bahkan ada yang mengatakan, Yesus itu bukan Tuhan. Perkataan-perkataan seperti ini biasanya diucapkan oleh orang-orang bukan Kristen dan ditujukan kepada umat Kristen. Tapi ada juga orang yang dulunya Kristen ikut-ikutan mengatakan seperti itu. Mereka mengatakan seperti itu karena mereka tidak tahu atau karena ketidaktahuan mereka. Mereka tidak mengerti tentang keilahian Yesus. Yang disayangkan, ada kalanya ada umat Kristen tidak dapat menjawabnya, tidak dapat menjelaskan kalau Yesus itu Tuhan. Sahabat sekalian, Yesus itu Allah. Yesus itu Tuhan. Dia penyelamat dunia. Inilah tanda bagi kita semua, bagi seluruh umat manusia, yang menunjukkan bahwa Yesus itu Allah. Yang pertama, dikatakan Yesus itu firman Allah. Dan firman Allah itu adalah Allah. Jadi Yesus adalah Allah. Yang kedua, dikatakan Yesus di dalam Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu. Bapa adalah Allah. Maka Yesus adalah Allah. Yang ketiga, orang sujud dan menyembah kepada Yesus. Orang menyebut dia Tuhan dan Allah. Orang sujud dan menyembah Yesus karena dia Tuhan. Yang keempat, Yesus sendiri mengatakan dirinya guru dan Tuhan. Yang kelima, Yesus berfirman. Kita tahu yang berfirman itu hanya Allah. Karena firman artinya perkataan Allah. Kalau Yesus berfirman, karena dia adalah Allah. Yang keenam, dikatakan Yesus menjadi hakim pada akhir zaman. Yesus berkuasa menghakimi seluruh manusia. Atau yang berkuasa menghakimi seluruh manusia hanya Tuhan. Yesus bisa menghakimi manusia karena dia Tuhan. Yang ketujuh, dikatakan Yesus diiringi malaikat-malaikatnya. Hanya Tuhan yang diiringi malaikat-malaikat. Dan hanya Tuhan yang memiliki malaikat. Yesus diiringi malaikat-malaikat karena dia Tuhan. Yang kedelapan, Yesus mengampuni dosa manusia. Hanya Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa. Yesus mengampuni dosa karena dia Tuhan. Sekarang, mari kita lihat peristiwa-peristiwa atau tanda-tanda yang menunjukkan Yesus itu Tuhan. Yang pertama, dalam Lukas 4 ayat 18, Yesus mengatakan, Roh Tuhan ada padaku. Yesus disebut Tuhan karena roh Tuhan ada pada dirinya. Tuhan ada di dalam diri manusia dan menjadi satu dengan manusia itu. Tuhan menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Dan manusia itu adalah Yesus.
Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tuhan di dalam diri manusia. Dan Tuhan berbicara melalui manusia itu. Melakukan pekerjaannya melalui manusia itu. Tuhan menjadi manusia. Dan manusia itu adalah Yesus. Yang kedua, dalam Yohanes 14 ayat 10. Dan Yohanes 10 ayat 30. Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau Yesus ada di dalam Allah, dia dan Allah adalah satu. Tentu dia adalah Allah. Yang ketiga, dalam Yohanes 14 ayat 9, Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang siapa mengenal aku, ia telah mengenal Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu. Kalau kita melihat Yesus, kalau kita mengenal Yesus, maka kita telah melihat Bapa. Kita telah mengenal Allah. Kemudian yang keempat, dalam Yohanes 14 ayat 10, Yesus mengatakan, apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ketika Allah berbicara, Yesus yang mengucapkannya. Karena Yesus dan Allah adalah satu. Dan Allah ada di dalam dia. Yang kelima, ketika seorang nabi berbicara, menyampaikan pesan-pesan Tuhan atau firman Tuhan, maka dia akan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Atau dengarlah firman Tuhan. Atau demikianlah firman Tuhan. Nabi selalu mengatakan seperti itu. Tetapi ketika Yesus berbicara, dia mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Yesus tidak mengatakan demikianlah firman Tuhan. Karena dia bukan menyampaikan firman Tuhan, tetapi sedang mengucapkan firman Tuhan. Dia adalah Tuhan. Perkataannya adalah perkataan Tuhan. Perkataannya adalah firman. Yang keenam, dalam Matius 8 ayat 2 dan Yohanes 9 ayat 38 dan 39. Orang sujud dan menyembah kepada Yesus. Yesus tidak melarang atau menyalahkan orang itu sujud dan menyembah kepadanya. Karena yang disembah adalah Tuhan. Dan Yesus itu adalah Tuhan. Seandainya dirinya bukan Tuhan, tentu Yesus sudah melarangnya. Yang ketujuh, dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesus mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dalam Yohanes 20 ayat 27 dan 28, Thomas menjawab Yesus dan berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Di sini Yesus menyebut sendiri dirinya guru dan Tuhan.
Dia juga tidak menegur atau menyalahkan Thomas ketika Thomas menyebut dia Tuhan dan Allah, karena dia memang Tuhan. Kedelapan, dalam Yohanes 12 ayat 48, Yesus berkata, "Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah hakimnya pada akhir zaman." Yesus mengatakan firman yang telah dikatakannya. Di sini Yesus berfirman. Yang berfirman hanya Allah. Kalau Yesus berfirman, karena dia memang Allah. Yang kesembilan, dalam Yohanes 5 ayat 22, Yesus mengatakan, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Dan di dalam Matius 25 ayat 32 dan 33 dikatakan, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Allah menyerahkan penghakiman kepada Yesus. Dan Yesuslah satu-satunya hakim pada akhir zaman. Pada akhir zaman atau hari penghakiman, Yesus akan mengumpulkan semua manusia di hadapannya. Dia akan memisahkan manusia-manusia yang percaya dari manusia-manusia yang tidak percaya atau berdosa. Pemisahan sebelah kanan dan sebelah kiri ini merupakan kata kiasan. Maksudnya, sebelah kanan adalah tempat yang terhormat, lebih terhormat daripada sebelah kiri atau tempat-tempat lainnya. Orang-orang di sebelah kanan atau orang yang percaya akan dibawa ke surga. Sedangkan orang-orang berdosa yang di sebelah kiri akan dilemparkan ke neraka. Pada akhir zaman, semua manusia akan dihakimi oleh Yesus. Tidak mungkin manusia menghakimi manusia, karena semua manusia akan dihakimi. Yang dapat menghakimi semua manusia hanya Allah. Yesus menghakimi karena dia Allah, bukan manusia. Yang ke-10, Matius 16 ayat 27 mengatakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yang memiliki malaikat hanya Allah. Yesus memiliki malaikat karena dia Allah. Dia akan menghakimi setiap orang sesuai perbuatannya. Yang percaya akan tinggal di surga, dan yang tidak percaya akan dibuang ke neraka. Yang ke-11, dalam Matius 7 ayat 22 dan 23, Yesus mengatakan, pada hari penghakiman atau hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu juga?
dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pada hari terakhir, orang-orang memanggil Yesus dengan Tuhan dan minta pengampunan. Karena Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Yang ke-12, dalam Lukas 5 ayat 20 dan 21 dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Kemudian dalam Lukas 7 ayat 48 dan 50 dikatakan, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Yesus mengampuni dosa manusia. Apa yang dipikirkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu memang benar. Hanya Allah yang berkuasa mengampuni dosa manusia. Tetapi Yesus berkuasa mengampuni dosa karena dia Allah. Dia adalah Tuhan. Sahabat suara iman, itulah berbagai tanda atau peristiwa yang dilakukan Yesus untuk menunjukkan keilahiannya, yang menunjukkan dia itu Tuhan, dia itu Allah. Dengarkan dan lakukanlah firman-firman-Nya, maka kamu akan selamat pada penghakiman akhir zaman. Percayalah, Yesus mengasihi semua umat-Nya.